Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana zidna ilma. Allahumma taqabbal li jami'il a'mal. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah serta salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya pada kesempatan kali ini kita bisa kembali menikmati majlis, yaitu majlis ilmu, meskipun kita masih disekelilingi dengan ujian dari Allah berupa wabah pandemi ini. Tentu kita berada di belakang fatwa-fatwa ulama yang memperbolehkan untuk berdoa, Allahumma rfa' hadzal bala, Allahumma rfa' hadzal waba. Ya Allah, angkatlah bala ini, angkatlah wabah ini, khususnya dari negeri kita, yaitu wilayah Indonesia. Tetapi memang kalau kita buka dari kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, di sana Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala memang menuliskan pasal. Di pasal itu disebutkan khilaf atau silang pendapat di antara para ulama yang ada di zaman itu dan zaman-zaman sebelumnya. Di manakah letak perbedaan pendapatnya? Yaitu perbedaan pandangan bolehnya berdoa supaya wabah diangkat atau tidak. Karena kita tahu semuanya bahwa siapa yang wafat, lebih khususnya di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, siapa yang meninggal dalam kondisi menderita ta'un amwas, yaitu wabah ta'un itu, maka mendapatkan pahala kesyahidan. Maka dari sini sebagian ahli ilmu membawa pendapat, kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah angkat musibah ini, lawang mati di tengah musibah itu dapat pahala kesyahidan kok. Masa kita pengen dihilangkan pahala kesyahidan? Ya. Tapi sebagian ulama mereka tetap berada, ini merupakan ujian, ini merupakan cobaan, musibah secara umum, dan kita tetap dibolehkan untuk berdoa semoga Allah mengangkat musibah, cobaan, ujian dan lain sebagainya. Maka secara pribadi kami itu ikut di belakang para ulama yang memperbolehkan, ya, meskipun banyak yang enggak sependapat, ya. Bahkan di antara para ahli ilmu di Jazirah Arabiyah itu, kalau kita lihat khutbah Jumat di era sekarang itu, masya Allah, sampai ada judul khutbahnya, ya Allah jangan engkau tinggalkan wabah ini bagi kaum muslimin khususnya. Kenapa? Karena kelihatan sekali semuanya, ya seperti inilah dulu para sahabat, para tabi'in, mereka menjalani kehidupan, ya, lebih khususnya terhadap generasi-generasi muslim. Ya, kita akan sangkut pautkan dengan tema kita pada sirah Nabi, pembahasan bab yang ke-20, ibtalut tabani, ya, yaitu pembatalan anak angkat atau mengangkat anak. Nanti akan kita jelaskan versi sirah nabinya.
Yang akan kita sebutkan tadi, kenapa banyak di antara ahli ilmu yang menginginkan kalau bahasa Indonesianya itu masih ada di tengah-tengah PSBB atau yang semakna dengan itu, apa sekarang istilahnya? PKBM. PKBM ini kan ngurusi kejar paket ya. Apa? Ya itulah, saya nggak hafal. Kalau kita merujuk dengan adanya PSBB, maka sebagian kaum muslimin, lebih khususnya yaitu para orang tua, mereka mengeluh, mereka merasa berat dalam mendidik anak, mereka minta sekolah supaya cepat untuk offline lagi, dan seterusnya. Banyak yang kita dapati seperti itu, apalagi kami yang ada di lembaga pendidikan. Maka kalau kita mau melihat ke belakang di zaman Rasulullah SAW, ya seperti ini. Tanggung jawab orang tua kepada anaknya itu kayak kita dalam kondisi PSBB, Mas. Maka Ali bin Abi Thalib di dalam menafsirkan potongan ayat dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ali bin Abi Thalib menafsirkan, wahai orang-orang yang beriman, lindungi diri kalian, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka beliau tafsirkan, alimuhum wa adibuhum, ajarkan anak-anak ilmu agama, ajarkan generasi kalian akhlak dan adab-adab Islam. Kemana tanggung jawabnya ini? Kepada pundak-pundak orang tua, bukan kepada sekolahan, bukan kepada guru-guru. Lembaga pendidikan hanya menjadi sarana untuk mempermudah kegiatan tarbiyah atau pendidikan Islam kepada para orang tua. Ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad SAW, semua kita tahu beliau misinya rahmatan lil alamin, sealam jagat, satu dunia. Beliau menjadi pemimpin tertinggi, komandan jihad fisabilillah. Beliau adalah pemimpin bangsa serta pemimpin kaum, dan hampir setiap hari pasti menemui duta-duta atau tamu-tamu, baik dari suku-suku Arab maupun di luar Arab. Rasulullah selain itu menjadi seorang ayah, menjadi seorang kakek. Rasulullah menjadi seorang suami. Rasulullah juga menjadi sahabat dari sahabat-sahabatnya. Tetapi di dalam Al-Jami'ut Tirmidzi, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meneliti, karena beliau yang ngurusi air wudhunya Rasul, beliau menyiapkan sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sempat meneliti 6 bulan rutin setiap subuh beliau keluar dari kamarnya, kemudian beliau sebelum masuk Masjid Nabawi, beliau sengaja melewati rumahnya Fatimah binti Muhammad, putri beliau, yang saat itu Fatimah sudah rumah sendiri, artinya sudah berkeluarga, sudah bersuamikan Ali bin Abi Thalib. Tapi setiap subuh 6 bulan rutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru dari luar, as-salata as-salah ya ahlal bait. Salat, salat. Kalau bahasa kita kan subuhan, subuhan wahai keluargaku, ahli baitku. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza waliyutahhirakum tadhira. Sesungguhnya Allah ingin mensucikan kotoran-kotoran setan dari diri-diri kalian, dan Allah ingin membersihkan kalian sesuci-sucinya. Itu setiap subuh Rasul itu membangunkan Fatimah
Ali yang saat itu sudah punya cucu Hasan, Husain. Pernah nggak terbersit di benak kita Fatimah telat subuhan? Nggak pernah kan? Ali bin Abi Thalib telat subuhan kan? Nggak pernah kita ketemu ya riwayat demikian, Ali telat subuhan atau tinggalin subuh, nggak pernah. Tapi sekelas mereka, laki yang soleh, putri yang solehah, Rasulullah masih menyempatkan untuk membangunkan subuh. Sekarang pertanyaan, sesibuk apa kita daripada Rasul? Sesoleh apa kita dibandingkan Rasul? Tapi terkadang kita bangunkan anak subuhan saja pekewoh, ya kan? Itu musibah. Maka dengan adanya PSBB atau yang semacamnya ini, Masya Allah, banyak waktu di rumah. Masa nggak bisa untuk menerapkan ya dari potongan-potongan sirah Nabi Muhammad SAW untuk kemudian kita aplikasikan minim di rumah kita masing-masing. Ya. Terkadang kita tidak bisa semeleh, tidak ridho kalau anak-anak kita, generasi kita belum pandai bahasa Inggris, belum pandai matematika, belum pandai ilmu-ilmu dunia sampai harus dileskan, diprivatkan macam-macam. Tapi terkadang nggak bangun subuh nyantai aja, ya, nggak bisa huruf hijaiyah atau nantinya Qur'annya santai saja. Maka ini betul kalau kita merujuk kepada Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi ma ataka Allah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi, cari, fokuslah di dalam mencari apa yang telah Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman, hamba-hambanya manusia ini, yaitu kenikmatan akhirat. Apa itu? Surga. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan melupakan dunianya. Maka para ulama memberikan komentar tafsirnya itu ringkesnya gini, Mas. Untuk urusan dunia itu sebatas ojo sampai lali ngono wae. Ya, ojo sampai lali. Ya, makan supaya hidup, maka jangan sampai lupa makan. Ketika lapar makan, ya makan untuk hidup, bukan hidup digunakan untuk makan terus. Begitu juga bekerja untuk menyambung hidup. Ya, tapi jangan kemudian hidup waktunya habis untuk bekerja. Bahasa dunianya itu yang penting jangan sampai lupa aja. Tapi untuk akhirat Allah memakai wabtaghi, cari dengan detail, fokus di dalam menggapainya. Berarti ada kesungguhan ya. Tapi inilah sekarang fitnatud dunia ya, orientasi dunia lebih besar daripada akhiratnya. Lah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk kepada pembahasan masalah anak, lebih khususnya yaitu anak angkat yang di dalam Islam telah dibatalkan. Ibtalut tabanni, pembatalan anak angkat. Anak angkat yang seperti apa? Kita akan melihatnya. Poin yang pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttakhidan Zaid ibn Harithata kabnihi. Rasulullah mengambil Zaid bin Harithah sebagaimana anaknya sendiri, hatta alhaqahu binasabihi, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasabkan atau menyandarkan nasabnya kepada diri beliau, yaitu Zaid bin Muhammad. Kama kanat adatul Arabi fit tabanni, sebagaimana itulah adatnya orang Arab di dalam mengangkat anak-anak angkat, atau bahasa kerennya mengadopsi anak. Ya.
Masalah tabani itu cukup jelas di dalam Al-Quran, lebih khususnya di dalam surat Al-Ahzab. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang pertama saja Allah sudah berfirman, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Hei Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwalah kepada Allah. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah kamu ikut-ikutan atau ke bawah arus orang-orang kafir sama orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha Al-Hakim dan Allah Maha Al-Alim. Surat Al-Ahzab dimulai dengan ayat, wahai Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad, jangan ngikuti ke arusnya orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik juga. Kenapa? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menasihati dengan wahyu yang turun putra angkatnya Zaid bin Haritsah yang beristrikan Zainab bintu Jahsyin, Rasulullah memberikan nasihat, dan ini atas bimbingan Allah, mereka cerai. Nanti mungkin kita akan baca ayatnya. Zaid menceraikan Zainab bintu Jahsyin. Setelah Zaid bercerai dengan Zainab bintu Jahsyin, maka nanti Allah turunkan wahyu untuk Rasulullah mengambil Zainab menjadi istrinya, dan itu terjadi, sehingga Zainab bintu Jahsyin pada akhirnya masuk ke jajaran Ummul Mukminin, ibu kita kaum beriman, yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan saat itu apa yang terjadi di wilayah Arab. Apa yang terjadi? Beritanya ialah Muhammad memperistri mantan istri anak angkatnya. Itu beritanya. Muhammad mengambil istri dari siapa? Dari bekas anak angkatnya, dan itu merupakan aib besar di kalangan orang Arab zaman itu. Jadi ayah angkat tidak boleh mengawini mantan istri anak angkatnya, itu aib. Maka dengan Rasulullah menikahi Zainab bintu Jahsyin, itu telah merubah adat Arab, bahkan dicibir habis-habisan, lebih khususnya orang-orang kafir musyrik dan juga orang-orang munafik. Padahal di balik itu syariat Islam sedang fokus untuk membatalkan masalah anak angkat. Kenapa Rasulullah menikahi Zainab bintu Jahsyin? Karena Allah lebih menginginkan bahwa Nabi Muhammad sama Zaid bin Haritsah memang sudah nggak ada lagi hubungan anak dan ayah angkat, dibatalkan. Dalam Islam nggak ada lagi istilah adopsi sampai dalam ranah nasab. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab kelimanya, ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak itu dengan nasab ayah-ayah mereka. Artinya ayah-ayah kandungnya, bapak-bapak biologisnya secara syar'i. Seperti itu. Dan itulah keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Allah turunkan ayat ini? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya dengan Zaid bin Harithah itu sampai dibawa di depan Ka'bah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Zaid di depan Ka'bah. Kemudian ceritanya kan Zaid itu masuk Mekah itu kan jadi budak. Ya, masuk Mekah itu jadi budak. Dan yang membeli itu Ibnu Hizam, yaitu keponaannya Khadijah. Ya, ponaannya Khadijah, dan itu murah sekali. Saat itu Zaid hanya dijual kurang lebih 6.000 dirham. 6.000 dirham berarti 6.000 kali 70 berapa? 70.000. Hah? 42. Ya, kurang lebih sekitar 4.200.000-an. Ya, murah sekali. Maka sama Ibnu Hizam, Hazim Ibnu Hizam itu dibeli, kemudian dihadiahkan untuk bibinya yang dicintai, yaitu Khadijah. Ya, dan Khadijah kemudian menghadiahkan kepada suami yang paling beliau cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun senang mendapatkan budak ini dari istrinya, yaitu Zaid. Tapi selang beberapa waktu bapaknya Zaid itu datang mencari sampai ke Mekah. Karena Zaid itu bukan orang Mekah, orang pinggiran. Arabnya bukan Arab yang tinggi nasab. Ya, dia itu dari Bani Kalbi, Al-Kalbi. Ya, rendahan secara nasab. Maka ketika Harithah, ya, Al-Harithah itu mencari mana anaknya, ternyata benar di Mekah, dan ternyata dicari sudah masuk di lingkup budaknya Bani Hashim, Quraisy terkenal, masyhur nasab, mulia nasab. Maka kemudian menemui Rasulullah dan meminta untuk dikembalikan. Kalau mau ditebus, ya, dibayar lagi anaknya. Tapi kemudian Rasulullah meminta Zaid untuk memilih, kembali ke ayahmu atau tetap bareng aku. Ya, Zaid di tengah kehidupan Rasulullah Muslim, ya, Islam, dia hidup di rumah Rasulullah, katut Islamnya. Adapun ayah Zaid saat itu masih belum mengenal tauhid. Maka ketika Zaid diminta untuk milih, maka Zaid milih ikut Nabi. Meskipun budak-budak ritek ora apa-apa, sing penting ikut keluarga Nabi. Karena beliau tahu ini keluarga mulia, akhlaknya, budi pekertinya, keadilannya, nggak pernah zalim macam-macam. Maka ayahnya ini kurang percaya. Ndak anak engko tetap diperlakukan semena-mena sebagaimana lazimnya budak-budak. Maka Rasulullah melihat dari raut muka ayahnya ketidakrelaan, maka Rasul ambil Zaid, Rasul bawa ke Ka'bah, kemudian Rasul umumkan, mulai saat ini Zaid bin Muhammad, ya, mulai saat ini Zaid adalah anaknya Muhammad. Maka bapaknya itu rela kemudian balik kampungnya sendiri. Mulai saat itu masyarakat Mekah memanggil Zaid bin Muhammad. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, dan Zaid karena bin Muhammad maka dia akan mewarisi hartaku. Berarti dapat jatah warisan. Dan itu keumuman orang Arab. Kalau sudah mengangkat anak, maka anak itu nantinya juga saling mewarisi, ya, dan itu berjalan sampai turunlah ayat ud'uhum liabaihim, ya, diminta untuk panggil sesuai nasab ayahnya aslinya, ya. Maka mulai saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan nasabnya Zaid, bukan lagi Zaid bin Muhammad, tetapi Zaid
bin Al-Harithah, yaitu bapaknya dari Bani Al-Kalbi. Kemudian terkait dengan tidak diperbolehkannya saling mewarisi, yaitu ada di ayat yang ke-6, wa ulul arhami ba'dhuhum aula bi ba'din. Maka yang ada keterkaitan rahimlah itu yang lebih berhak untuk mendapatkan atau yang saling mewarisi. Adapun anak angkat, siapa mereka? Jauh daripada rahim, jauh daripada nasab. Ini pula juga yang membatalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bersabda bahwa saking mulianya menghormati tetangga, maka tetangga itu juga bisa saling mewarisi. Ya kan banyak sekali hadis-hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan mendolimi tetangganya, muliakan tetangga, muliakan tamu, hormati tetangga. Al-jaru wad-daru, tetangga dulu baru rumah, macam-macam. Ya, maka seakan-akan ya tetangga itu nyaris mewarisi. Ya, dan betul Rasulullah sudah menganjurkan untuk mewarisi. Begitu juga antara Muhajirin dan Ansor. Muhajirin sama Ansor ada ikatan nasab? Enggak. Dan saking kuatnya ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah, persaudaraan di antara mereka itu juga saling mewarisi. Tapi semua itu tadi gugur ketika ayat ini turun. Wa ulul arham aula. Yang ada hubungan rahim, yang ada hubungan nasab itu yang lebih berhak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, terkait masalah adopsi atau mengangkat anak ini harus ditafsir. Ya, kita harus ada perhatiannya. Yang dimaksud dengan adopsi ini apa? Karena di Indonesia definisi adopsi aja macam-macam. Maka kita ambil pendekatan secara kasus di lapangan. Yang pertama, jika ada orang mengadopsi anak dan kemudian mengangkat anak itu sampai di level masuk ke dalam kakak, ya, masuk di dalam kakak, berarti kan sudah menisbatkan nasabnya ke ayah baru kan, ayah angkatnya. Ya, contohnya saya Iqbal. Kemudian saya mengangkat anak, ya, ambil mungkin dari panti asuhan, ya, usia 5 bulan atau 6 bulan. Diketahui sebetulnya bayi ini bernama Ahmad, ya, ayah aslinya adalah Ibrahim, berarti Ahmad bin Ibrahim. Kemudian ketika saya adopsi, saya urus semuanya di persidangan dan seterusnya sampai nanti pendudukan dan dispenduk dan capil itu semuanya, sehingga kemudian Ahmad tercoret dari bin Ibrahim menjadi Ahmad bin Iqbal. Maka ini masuk ke dalam ayat yang kelima dari surat Al-Ahzab, haram hukumnya, ya, mengadopsi atau mengangkat anak sampai disandarkan nasabnya kepada kita, nggak boleh. Definisi yang kedua, kalau mengadopsi atau mengangkat anak tanpa sampai menyandarkan nasabnya ke kita, jadi saya adopsi Ahmad, tapi selamanya siapa yang tahu Ahmad adalah bin Ibrahim, ya, Ahmad bin Ibrahim, sama sekali bukan bin Iqbal, maka hukumnya ini boleh-boleh saja. Cuma permasalahannya ada di level masalah yang pertama mahram, yang kedua aurat, ya, kemahraman dan aurat, itu permasalahan berikutnya. Contohnya sekarang saya mengadopsi Ahmad 5 bulan.
Tapi masalahnya 10 tahun lagi usianya 15 tahun. Kok 15? 10 tahun 5 bulan jadi ya. 15 tahun lagi usianya kan berarti 15 tahun 5 bulan. Ya kan? Artinya sudah balik. Bagaimana ya nantinya kalau sampai Ahmad ini masih peluk-pelukan sama istri saya, ya, masih cakap-cakap berdua sama istri saya, masih salaman sama istri saya, karena dari bayi ada di rumah saya. Repot kan? Repot. Apakah mahram Ahmad dengan istri saya? Sama sekali nggak mahram. Maka ini permasalahan yang penting juga. Ya, tadi adopsi tanpa disandarkan nasabnya boleh sudah. Tapi perhatiannya harus berlanjut. Ya, lanjutannya itu tadi. Hati-hati masalah mahram karena di situ ada masalah aurat. Apakah tidak ada solusi? Ada solusinya. Solusinya memang ya dari awal betul-betul direncanakan. Kalau pengen mengadopsi, anggap ada suami, ada istri. Maka ketika pengen mengadopsi anak laki-laki, biasanya kan ngadopsikan bayi, kita bahasakan bayi aja ya, bayi laki-laki, maka sebisa mungkin dari keluarga istri. Keluarga ini keluarga dekat lah ya. Contohnya keponakan istri, berarti anak dari saudara istri. Ya, kalau pengen anak perempuan, bayi perempuan yang diadopsi, maka cari dari keluarga istri. Kenapa? Ketika umpamanya saya ngambil keponakan dari istri, bayi bernama Fatimah, maka ketika kok kebalik saya, ya, bentar, Bismillah. Kita ralat. Kalau pengen mengadopsi bayi laki-laki, maka carilah dari keluarga istri. Sekali lagi sebagai ralat, kalau menginginkan bayi laki-laki, maka ambil dari keluarga istri. Ambil contoh, ada istri punya saudara ya, kemudian berarti lahir keponakan darinya. Namanya Ahmad tadi. Contohnya Ahmad. Ketika bayi Ahmad masuk ke rumah kami menjadi anak angkat atau anak adopsi, ya, ketika 10 tahun berikutnya, 15 tahun berikutnya tambah dewasa, kira-kira Ahmad dengan istri hubungannya apa? Keponakan sama bibi, masih mahram. Ya, artinya ketika istri lepas jilbab di hadapan Ahmad ini masih nggak masalah, salaman masih diperbolehkan. Dengan saya, ini nggak usah ditanyakan lagi, cowok ketemu cowok, selesai. Begitu juga sebaliknya, jika menginginkan bayi perempuan, maka ambil dari keluarga suami. Ya, ambil dari keluarga suami. Seperti hanya saya punya saudara, kemudian saudara saya punya anak. Ya, saya ambil contohnya bayi Fatimah, saya ambil Fatimah yang diambil di usia 10 bulan, 15 tahun lagi sudah balik, tapi hubungan Fatimah dengan saya masih keponakan, mahram. Saya masih bisa boncengkan dia, ya, dia masih boleh nyalamin dengan saya. Apalagi dengan istri, sama-sama perempuan, selesai urusannya. Ya, ini salah satu solusi. Ya, cari dari kerabat dekat. Ya, seperti tadi, kalau pengen bayi laki-laki ambil dari keluarga istri, kalau pengen bayi perempuan ambil dari keluarga suami. Solusi berikutnya ialah memakai celah radha'ah. Apa itu radha'ah? Susuan. Dalam salah satu riwayat Rasulullah bersabda, la radha'ah illa fi amain. Tidak ada susuan kecuali usia 2 tahun, artinya 2 tahun ke bawah. Berarti cari bayi yang usianya belum sampai 2 tahun.
Berarti bisa setahun, bisa 6 bulan, atau mungkin masih berapa minggu. Setelah teradopsi, yakinkan bahwa di keluarga kita, ya contohnya tadi, di keluarga istri masih ada saudarinya yang menyusui, atau di keluarga saya, namanya adik perempuan saya masih menyusui, maka bayi yang baru saja kita adopsi ini kita susukan kepada saudari kandung kita. Ya, tadi skemanya laki perempuan, yang penting sebagaimana yang kita telah jelaskan tadi. Kalau yang laki-laki berarti biar disusui sama yang perempuan, perempuan biar disusui dari keluarga laki-laki. Gitu aja. Sehingga nanti menjadi apa? Istilahnya keponaan sepersusuan. Masih aman. Ya, masih aman. Nah, ini salah satu celah supaya tetap bisa menjalankan adopsi dalam tubuh kaum muslimin, dengan catatan tidak boleh menasabkan ke nasab selain orang tuanya. Kita lanjutkan. Falamma amarahullahu bizawaji Zainab qala li Zaidin amsik alaika zaujak wattaqillah wa akhfa amrullah wa huwa ya'lam annahu la budda hasilun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Zainab, ya. Jadi gini, pernikahan Zainab dengan Zaid itu ketika Rasulullah masih di Mekah, artinya sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah. Karena Rasul itu begitu cinta dengan Zaid, Zaid semakin dewasa, balik, ya, itu betul-betul disayang oleh Rasulullah, maka Rasulullah menikahkan dengan perempuan terbaik. Tentunya, maka yang melamar Zaid kepada Zainab itu Rasul sendiri. Kenapa? Karena Zainab bintu Jahshin itu saudara laki-lakinya Khadijah. Ya, berarti aslinya Zainab sama Rasulullah itu masih sepupu ipar. Ya, sepupu ipar. Masih dalam lingkup Quraisy, keluarga besar Quraisy. Maka begitu mulia nasabnya, maka di saat Rasulullah meminang Zainab, aku ingin menikahkan Zaid, ya, anak angkatku, untukmu. Maka Zainab saat itu sempat menolak. Wajar, Mas. Track recordnya Zaid dulu masuk Mekah siapa dia? Budak. Zainab bintu Jahshin, Quraisy. Tapi karena sudah ada benih-benih iman, maka akhirnya tetap diterima. Maka menikahlah Zaid sama Zainab. Ya, tapi berjalan. Ya, dalam salah satu riwayat nggak sampai usia itu 2 tahun, itu ada masalah terus. Ya, masalah terus. Masya Allah ya. Kalau kita lihat merujuk ke ayat 36, kalau nggak salah 36. Ya. Nanti kita akan bacakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada Zaid, dan Zaid itu punya cincin. Cincinnya itu diukir, ya, dari perak. Cincinnya itu diukir hubbu Rasulillah. Ya, hubbu Rasulillah, kecintaan Rasulullah. Karena memang Rasul memang mencintai Zaid. Jadi percaya diri, saking senengnya itu sampai ngukir di cincinnya, aku ini memang kecintaan Rasulullah, dan itu benar. Maka sampai nanti anaknya Usama bin Zaid 18 tahun dilantik menjadi panglima oleh Rasulullah, banyak sahabat yang kadang, loh, kok Rasulullah ya ngelantik Usama bin Zaid, ya? Masih ada Umar, masih ada Khalid, masih ada macam-macam.
masa memimpin Abu Bakar, masa memimpin Umar. Rasulullah tahu itu. Maka kemudian sebelum ada tambah kasak kusuk berikutnya, Rasulullah bersabda, siapa yang tidak menerima Usamah menjadi pemimpin, maka dia menyamakan ayahnya tidak cocok jadi pemimpin. Padahal di tahun ke-9 Hijriah nantinya perang Mu'tah atau tahun ke-10 ya, Zaid bin Harisah menjadi komandan panglima Mu'tah, perang Mu'tah. Jadi Rasul sampaikan kepada sahabat saat itu, siapa yang nggak terima Usamah bin Zaid jadi pemimpin, berarti dia sama saja memikirkan kalau bapaknya juga nggak cocok jadi pemimpin. Padahal semuanya mengakui Zaid bin Harisah pemimpin di perang Mu'tah, meskipun nanti syahid di Mu'tah. Artinya Usamah mentransfer kekuatan dan kebaikan dari ayahnya, maka cocok menjadi pemimpin. Dan itu terukir di cincin Zaid, yaitu beliau adalah kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita akan lanjutkan setelah mendengarkan adzan Isya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kita akan bacakan ayat yang ke-37 dari surat Al-Ahzab, yang di sana tersebut satu-satunya nama sahabat. Ya, nama sahabat itu banyak. Kalau kita mau ngambil pendapatnya salah satu dari pendapat ulama, yaitu Imam As-Suyuti rahimahullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak kurang dari 114.000 orang. Ya, bahkan sampai ada yang menyebut 140.000 orang. Tapi segitu banyaknya orang-orang yang menemui Rasul, beriman kepada Rasul dan wafat dalam kondisi beriman, itu salah satu definisi sahabat. Tidak ada yang disebut namanya dalam Al-Quran. Ya, tidak ada yang disebut namanya dalam Al-Quran. Kalau tafsirnya ada. Ya, contoh ayat-ayat terkait dengan Umar bin Khattab, tapi kan nggak ada Umar bin Khattab langsung dalam Al-Quran. Ya, ayat tentang keluarga Abu Bakar, tapi nggak ada nama langsung Abu Bakarnya. Satu-satunya nama sahabat yang dikekalkan di dalam Al-Quran cuma Zaid, dan itu Zaid bin Harisah. Betapa mulianya Zaid. Sekali lagi, betapa mulianya Zaid. Tapi kemuliaan Zaid yang sampai ditulis, bukan ditulis ya, sampai difirmankan Allah di dalam firmannya, kalamnya, yaitu kalamullah, dalam kondisi Zaid mencerai Zainab. Nah, ini harus hati-hati nih ya. Bayangkan, ini dimasukkan ke dalam Al-Quran dalam kondisi menceraikan istrinya. Tapi yang menceraikan ini sahabat. Ya, jangan asal niru maksudnya. Ya, sahabat cerai ya, dia ada dalam Al-Quran berarti cerai ini bagus banget. Wah, jangan gitu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi, yaitu ketika Allah itu sudah ngasih tahu dari orang-orang yang diberikan kenikmatan, kesejahteraan macam-macam. Jadi itu kan Allah itu sudah ada perintah supaya Rasul menikahi Zainab. Artinya Rasul diminta untuk bilang ke Zaid, pisahlah. Kenapa? Karena sebelumnya Zaid sudah curhat. Sekarang kalau Zaid ada kasak kusuk rumah tangga, kepada siapa curhatnya? Otomatis Rasulullah, bapak angkatnya masalahnya. Ada siapa lagi? Rasulullah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nasihatnya cuma apa? Amsik alaika zauja. Amsik alaika zauja. Peganglah istrimu, pegang istrimu. Artinya ojo sampai pegat. Sabar. Padahal Rasul itu udah tahu loh ya. Rasul udah tahu. Ini nanti pasti Zainab bakal jadi istrinya. Allah sudah perintahkan.
Cuma itu tadi, nanti pasti ada timbul fitnah. Ucapan-ucapannya nggak enak didengar itu. Makanya Allah tadi tegur sudah di ayat pertama kita udah sebutkan. Ya, nggak usah digubris, nggak usah ikut. Ya, arusnya orang-orang munafik, orang-orang kafir sudah. Yang penting ikut perintah Allah. Tapi kan kita kan bertanya-tanya, memang apa sih sampai keluarga mulia itu terdapat kasak kusuk mulia? Anak angkat Rasul, soleh, panglima, Zainab bintu Jahsin, mulia, solihah. Kok bisa-bisanya pisah? Maka sebagian ahli ilmu akhirnya mencari dan kemudian sebagaimana telah kita dapati tadi, karena memang di sana ada kesenjangan pasangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah bersabda, tungkahul mar'ah li arba. Laki-laki menikahi perempuan karena 4 hal. Bisa karena limaliha, li jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. Bisa karena harta, kecantikannya, harta, nasab dan agama. Dan yang paling utama yaitu agamanya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk menikah itu dengan fakafi, artinya yang satu kufu, yang satu kufu. Lah inilah penjelasan yang cukup cukup padat dan detail masalah sekufu. Apa itu artinya sekufu? Ya, sepadan. Apa maksud dari sepadan? Maka lihatlah contoh dari 2 sahabat yang mulia. Sekali lagi, latar dasar kita sahabat yang mulia, Zaid dan Zainab. Di saat Zaid menjadikan suami, beristrikan Zainab, Zainab ketika memandang Zaid suaminya dalam ranah Islam, sudah jelas suami itu di atas imam. Maka salafus soleh dulu perempuannya kalau ditanya mau nikah mau apa, mau cari imam, mau cari imam. Imam ini dalam arti lengkap ya. Imam itu dalam arti lengkap, sampai imam sholat juga ya, biar kayak di musim pandemi awal-awal kan pada bingung ya, ternyata suaminya ngimamnya raiso ya, pas tarawih nang omah lah, ternyata salah ya kan, golek suami jadi tukang ojek tok, bukan jadi imam, tukang ngeterne blonjo, ngeterne sekolah anak, ngeter kan, jadi bukan imam secara utuh, hanya tukang nganter tok. Nah itu akhirnya seperti ini. Nah, tapi yang namanya rumah tangga pasti ada cekcoknya, pasti ada masalah. Maka di saat timbul masalah itulah Zainab bintu Jahsin dengan kemuliaannya, tapi yang namanya manusiawi terkadang enak ya, apalagi perempuan khususnya Allah berikan kelebihan daripada lisan yang gunanya untuk mendidik anak-anak. Banyak ngomong itu karena kelebihannya perempuan ya, supaya mengajarkan kepada anak-anak. Tapi bisa jadi itu menjadi khilafnya juga, sepertinya Zainab. Jadi setiap ada perselisihan dengan suaminya, maka terucap ucapan bahwa engkau dulu siapa, saya ini siapa. Ya, engkau dulu siapa, saya ini siapa. Ini kalau kita tarik kasar, engkau dulu budak, saya tidak pernah jadi budak, selamanya saya Quraisy. Ya, akhirnya kan suami yang terjatuhkan mau cari apa lagi terus? Wes mas, nggak bisa apa-apa kan? Otomatis salah satu jalannya bisa. Tapi sebelum itu minta pendapat Rasul, dan Rasul menasihatinya, ansik alaika zaujak. Ya, pegang udah nggak, sabar. Tapi ternyata sampai kurang lebih 1 tahun sabarnya,
tetap nggak bisa, maka kemudian Rasulullah mengizinkan Zaid untuk mencerai Zainab. Dan dari perceraian itu sampai dimasukkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, ya, dalam ayat falamma qadha Zaidum minha watara. Dan ketika Zaid, yaitu Zaid bin Harisah, telah mencerai atau telah selesai hajatnya, artinya telah selesai hubungan beliau suami dan Zainab istrinya, sudah pisah, zawwajnakaha, maka kami Allah menikahkan dia, yaitu Zainab, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang harus hati-hati, ya, bicara masalah dua sahabat ini. Ada Zaid, ada Zainab. Ini dua orang mulia, tapi rumah tangganya berakhir pisah. Ya, berakhir pisah. Kenapa? Karena itu tadi ada masalah yang tidak sepadan. Oh, berarti nggak boleh, Ustaz. Kalau nanti laki-lakinya miskin, perempuannya kaya, nggak boleh nikah. Boleh. Catatannya lek sing perempuan kayak Khadijah. Setidaknya mirip-mirip. Artinya apa? Rasulullah SAW manusia biasa saat itu. Bahkan bisa dibilang karyawan dari perusahaan besarnya Khadijah. Khadijah big boss. Ya, Khadijah big boss. Tapi ketika mereka menikah, Khadijah betul-betul mengaplikasikan, saya ini betul-betul istrimu. Ya, jadi semua perusahaan ini aku berikan amanahnya kepadamu sebagai suami, saya ganti sing minta nafkah. Dan itu yang dilakukan Rasulullah akhirnya. Padahal dipikir kuwi duit-duite sapa? Rasulullah ngubeng nih perusahaan, ya, ngubeng nih perdagangannya Khadijah, dapat duit, dapat keuntungan, kemudian dari keuntungan itu dinafkahkan untuk Khadijah. Lek dipikir kuwi ya duit sapa? Khadijah juga kan? Tapi Khadijah tahu posisi ya beliau istri. Ya, jadi nggak kemudian kita tetap minta, saya minta nafkah. Ya, sehingga merendahkan diri dalam posisi istrinya. Masya Allah. Kalau dapat seperti ini ya nggak apa-apa, Mas. Ya, tapi lek dapat sapa sampean, ya kan? Sampean rene kur model katok-tok macam-macam. Wah, ya repot. Itulah kenapa dibutuhkan sekufu, ya, sekufu. Islam sudah memandang itu jauh. Dan insya Allah yang sekufu itu lebih terjamin tidak ada masalah. Bukan tidak ada masalah, ya, masalah itu tidak serumit yang tadi, terlalu jauh, ya. Yang satu secara ekonomi seperti ini, yang satu seperti ini, secara keluarga yang satu seperti ini, ya. Cobalah sekarang ada laki-laki, ya, dari keluarga, ya, umpamanya Takmir Abdurrahman As-Shawab, ya, Masya Allah, ya kan? Wes ngaji bagus, kajiannya sesuai, berusaha sesuai Al-Quran Sunnah. Kemudian ngetok nih jodoh mbak anak, ya, putri dari secara ekonomi sepadan. Tapi masalahnya ini anak imam yasinan, tahlilan, wes macam-macam, ya, yang belum banyak mengenal ajaran Islam yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira gimana jadinya? Wah, agak repot itu, Mas. Ya, saya yakin bisa merubah mertua saya. Masya Allah. Ya, lek yakin apa-apa, Mas, ya. Tapi masalahnya kalau nanti jadi sampean jadi kader, sesuai malah sampean yasinan jadi imame, itu yang repot. Ya, maka ini nggak bisa disepelekan, ya, karena di dalam Al-Ahzab pun ternyata sekufu itu menjadi problema besar, ya, menjadi permasalahan besar. Tapi lagi-lagi kalau memang semuanya itu sudah tidak teranggap, ya, bismillah dengan niat betul-betul mencari barokah Allah, jalan-jalan saja. Nah, itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menikahi Zainab, dan ternyata, ya, benar
Rasulullah sempat menunda li'annahu khasya an taqulal Arab tazawwaja Muhammadun mutallaqata ibnihi. Benar ternyata. Setelah Rasulullah menikah, betul yang diketakutkan terjadi. Orang-orang Arab berkomentar Muhammad telah menikahi mantan dari istri anak angkatnya. Karena itu aib. Padahal fungsinya syariatnya adalah biar orang-orang muslimin silahkan memperbolehkan untuk menikahi mantan anak-anak angkatnya. Kenapa? Untuk membedakan tetap mahram mantan dari menantu asli. Ya, kan nggak boleh menikahi mantan mantu, Mas. Ya, mantan mantu. Paham nggak ini? Bisa dipahami ya? Mantan mantu. Ya, umpamanya ada si A sama si B. Ya, umpamanya saya aja lah biar mudah lah. Saya sama istri. Kemudian pisah. Ya, kemudian bapak saya menikahi mantan istri saya, itu nggak boleh, haram. Ya, karena antara menantu dengan mertua itu tetap mahram meskipun sudah terjadi perceraian. Ya, jadi nggak boleh dinikahi. Janganlah kalian menikahi anak dari anak-anak kalian, artinya menantu dari anak-anak kalian dan seterusnya di dalam surat An-Nisa. Maka dari sini kita bisa ambil beberapa hikmah terkait dengan adopsi dan juga riwayat pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Jahsy. Aku qouli hadza, sisa dari poinnya kita akan ambil pada kesempatan berikutnya. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.